Pertanyaan saya adalah, sejauh mana keterbukaan informasi publik mempengaruhi penyelesaian kasus-kasus besar seperti kasus Harun Masiku ini? Semester 3 punya pertanyaan tajam segitu. Saya anjurkan kamu DO aja, DO. Kamu udah pinter, ngapain sekolah lagi, udah pinter. Harun Masiku sebagai pemberi dan terus Saya tanya Harun Masiku pejabat publik tidak. Bukan Wahyu Setiawan yang saya tanya, Harun Masiku pejabat publik bukan? pejabat publiknya itu Wahyu Setiawan. Gimana sih? Saya tanya Harun Masiku pejabat publik bukan? Bukan. Jadi dia tidak mungkin menggunakan jabatan publik, ini tolol juga nih. Kalau pakai kata-kata tolol, Pak Rocky merasa paling tinggi dong. Memang saya paling tinggi, karena saya tidak tolol. Saya mau terangkan sekarang ya. Berarti kalau kayak begitu, ya selesai lah diskusi gitu kan. Saya pikir kalau Pak Rocky kemudian dengan pikiran Pak Rocky ya nggak masalah. Toh saya juga tidak. Saya minta maaf, saya ganti ya. Ya, kan? Saya ganti, saya minta maaf ya. Harun Masiku itu dapat keuntungan, benar tidak? Benar tidak? Tidak kan? Artinya yang tolol. Begitu cara berpikirnya, tuan-tuan, para tuan-tuan. Iya, tapi dalam putusan Wahyu Setiawan itu didakwa bersama-sama dengan Harun Masiku dan kemudian dikonstruksikan sejak awal tersangka. Konstruksinya salah gitu. Loh, pakai. Gini. Jadi gini. Agak terus lagi. Tunggu. Dari awal Anda nggak tahu apa definisi korupsi. Bagaimana? Ini bumbu MN, masyarakat anti korupsi Indonesia ini. Selalu teriak-teriak Ya, anti dia nggak paham itu korupsi. pra-peradilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Pemirsa, sebuah perdebatan terjadi di acara Rakyat Bersuara antara pengamat politik Bung Rocky Gerung dengan mantan penyidik KPK. Awalnya ada seorang mahasiswa bertanya kepada Rocky Gerung tentang kasus Harun Masiku. Rocky Gerung pun menjawabnya, kemudian melontarkan pertanyaan kepada mantan penyidik KPK tentang hal dasar korupsi. Namun, mantan penyidik KPK itu tidak tahu tentang hal dasar itu. Akhirnya perdebatan pun terjadi dan ini sangat seru pemirsa. Mari kita simak bersama videonya dan harap tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Iman telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Valens Attila Nabahan dari Prodi Sains Komunikasi Universitas Media Nusantara Citra. Baik, ini pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak Rocky Gerung. Begini Bung, pertanyaan saya adalah, sejauh mana keterbukaan informasi publik mempengaruhi penyelesaian kasus-kasus besar seperti kasus Harun Masiku ini? Itu saja. Maksudnya dengan dibahas ini seberapa besar untuk kemudian bisa mempengaruhi penyelesaian kasus-kasus tersebut. Itu saja Bung, terima kasih. Oke, kamu semester berapa? Semester 3 punya pertanyaan tajam segitu. Saya anjurkan kamu DO aja, DO. Kamu udah pinter, ngapain sekolah lagi, udah pinter. Saya ambil kata tadi, informasi publik. Intinya di situ. Jadi, ya debat oke lah. Tapi kadang-kala kalau kita masuk di dalam tali-temali debat, kita mesti tahu simpul mana yang mesti dibuka itu. Teman-teman mahasiswa dan para narasumber. Kok kayak yang viral? Ya para mahasiswa maksudnya. Pernah tahu nama Sir Arthur Conan Doyle? Pernah tahu nggak nama itu? Nggak tahu ya. Nama Sherlock Holmes pernah tahu nggak? Nah, Sherlock Holmes itu nama yang dibuat oleh penulisnya, namanya Arthur Conan Doyle, penulis Inggris. Jadi novel itu novel detektif. Tokohnya namanya Sherlock Holmes. Teman dari Sherlock Holmes yang merupakan asistennya namanya Dr. Watson. Sherlock Holmes setiap hari dapat kasus yang mesti dianalisis. Tapi kadang-kala faktanya kabur, blur. Tapi Holmes selalu berpikir bahwa apapun kasusnya, kalau otaknya dituntun oleh logika yang jernih, pasti terbongkar kasusnya. Nah, si Watson ini, dia ahli kimia sebetulnya, dia kurang mampu untuk melihat sekuensis logis dari peristiwa. Sehingga dia terus tanya pada Holmes, Holmes ini bagaimana masalah ini diselesaikan ya? Holmes baca secara cepat-cepat gelar perkaranya. Komentar Holmes selalu, it is elementar Watson. Dalam bahasa Indonesia, itu hal remeh-temeh Watson, masa lu gak ngerti juga? Atau lu dungu banget sih gak bisa ngerti kasus itu? Nah kita, dalam soal Harun Masiku, saya mau pakai cara berpikir Sherlock Holmes, logical reasoning. Kalau Anda tersesat dalam kasus, pergi pada square one, yaitu definisi. Apa definisi korupsi? Definisi yang menjadi landasan dibuatnya undang-undang korupsi. Orang hukum bilang, pergi pada original intent. Maksud awalnya apa sebetulnya? Kita tahu undang-undang korupsi kita dibuat setelah reformasi. Dituntun oleh keinginan untuk
mengembalikan secara lurus penggunaan tadi informasi publik. Pada waktu itu hampir seluruh Asia itu ada problem yang sama tuh, korupsi tinggi sekali tuh. Lalu datang Bank Dunia. Bank Dunia bilang kami bantu buatkan undang-undang itu ya. Betul nggak KPK? Uang banyak dikasih oleh Bank Dunia waktu itu, awal reformasi itu. Bank Dunia kirim uang banyak, 1 untuk KPK, 2 untuk KPU. Supaya pemilunya bersih, supaya pemberantasan korupsi bisa dimulai. Pertanyaan kita waktu itu, apa tuh korupsi? Kita nggak bisa lagi definisikan, karena tiap hari kita lihat orang korupsi itu zaman Orde Baru, ya apa? Lalu datang ide, original intentnya, dari definisi yang dibuat oleh Bank Dunia, yang berlaku universal. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Oke. Dapat nggak poin itu? Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi itu. Sekarang, dalam kasus yang kita lagi baca sekarang, Harun Masiku pejabat publik bukan? Bukan. Pejabat publik bukan? Bukan. Apa yang dia mau salah gunakan kalau dia bukan pejabat publik? Harun Masiku dapat keuntungan nggak? Apa keuntungan? Pakai Roman. Oke. Jadi Pak Rocky jangan terlalu sederhana. Bukan, saya tidak sederhana, saya basic. Ini bukan soal sederhana, jangan you tipu tuh. Ini nggak ada yang sederhana, ini. Jadi Tunggu. dua pihak Pak Rocky. Tunggu. You dibuatkan definisi oleh Bank Dunia, you ikuti definisi itu. Tapi kan itu lega formal di tempat kita. Justru setelah itu, semua hal yang sifatnya original intent, you balik ke situ. Kalau you bermain-main dengan, itu terlalu sederhana tuh. Kata Hobbes, lu cetek banget, Watson. It is elementar, kita pergi pada yang elemen. Terjemahan dari elemen adalah sederhana. Ini jangan enakin yang sederhana aja, Pak. Tanya, Harun Masiku dapat keuntungan tidak? Ya kalau dia kemudian Jawab dulu, dapat apa tidak? ya dapat lah kalau dengan uang suap itu dia kemudian ya menjadi anggota DPR. Nah, itu tololnya kamu. Ya kan? Bisa terangkan ya? Jangan Yang dimaksud keuntungan itu uang. Dia keluarin uang kok dapat keuntungan, bagaimana ceritanya? Iya. Harun Masiku keluarin uang, maka dia rugi. Iya, dia rugi, ya kan? Tapi kan dia mendapat keuntungan yang lebih besar. Iya, dia Oke, saya ngerti sekarang. Jadi Harun Masiku menggunakan kekuasaan publiknya untuk mengancam KPU, bener nggak? Bukan begitu, Bang. Ya, lu Gini loh. jadi tolol kedua. Bukan. Pakai kata Gini itu, loh, Bang Rocky. konteksnya yang punya jabatan publik itu Wahyu Setiawan. Gitu loh, menyalahgunakan kekuasaannya. Mestinya ini tidak bisa diangkat, tapi dia memberi. Ini gua akan nyampe ke situ tuh. Wahyu Setiawannya Harun Masiku sebagai pemberi dan turut Saya tanya Harun Masiku pejabat publik tidak. Bukan Wahyu Setiawan yang saya tanya, Harun Masiku pejabat publik bukan? Dijawab. pejabat publiknya itu Wahyu Setiawan. Gimana sih? Saya tanya Harun Masiku pejabat publik bukan? Bukan. Jadi dia tidak mungkin menggunakan jabatan publik. Ini tolol juga nih. Jangan. Enggak. Saya mau terangin ini. Gini. Pakai. It's okay. Tidak. You tidak Ya, boleh kan Pak Rocky kalau pakai kata-kata tolol, Pak Rocky merasa paling tinggi dong, Pak. Memang saya paling tinggi karena saya tidak tolol. Saya mau terangkan Oke, sekarang ya. berarti kalau kayak begitu ya selesai lah diskusi gitu kan. Saya pikir kalau Pak Rocky kemudian dengan pikiran Pak Rocky ya nggak masalah. Toh saya juga tidak ada. Saya minta maaf, saya ganti ya. Ya, kan? Saya ganti, saya minta maaf ya. Ya, saya maafkan. Oke, saya berbohong tadi. Harun Masiku itu pejabat publik. Harun Masiku itu dapat keuntungan. Benar tidak? Benar tidak? Tidak kan? Artinya you yang tolol. Jangan menggunakan kata itu, Bang Rocky. Nanti you mau jujur berdebat dong. Nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Masih ada anak di bawah. Nggak apa-apa. Nonton Ini saya lanjutin ya. acara kita ini. Banyak betul kebodohan hari ini produksi. Oke, saya lanjutin ya. Kalau konstruksinya begitu, maka siapa pejabat publik? You benar sekarang. Yaitu Wahyu Setiawan. Dia menggunakan kekuasaan, boleh nggak? Boleh. Tapi pada kasus ini, dia menggunakan kekuasaan secara salah menurut definisi korupsi. Dia dapat untung nggak? Boleh dia menggunakan kekuasaan. Tapi kalau dia tidak dapat untung, dia bukan koruptor. Karena definisinya adalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Bukan kepentingan pribadi, keuntungan artinya uang. Atau enggak? Nah, berarti dia memperoleh keuntungan pribadi. Maka masuklah definisi itu lengkap. Jadi koruptornya ada orang yang namanya Wahyu Setiawan. Selesai. Apa yang mau tambahin di situ?